bantu Bu Emma? Jadi ada waktu sebentar. Alhamdulillah ini waktu saya banyak Bu Emma. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau bicara sama Butia tentang masalah coaching itu. Mari Bu Emma, kita ke kantor saja kalau begitu. Iya, Butia, mari. Ya. Baik, kawan-kawanku semua, untuk yang selanjutnya ini adalah sesi pra-observasi. Dalam kegiatan ini yaitu seorang coach akan berkonsultasi dan juga berdiskusi dengan observer. Nah, sebelum melakukan proses coaching, mari kita simak proses pra-observasi. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Emma. Pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nah, pada kegiatan ini kita akan melakukan coaching. Jadi panjenengan nanti akan saya amati. Pengamatan saya ini berdasarkan rubrik yang akan kita diskusikan. Apakah nanti akan sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana coaching memberikan pertanyaan berbobot, coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan atau proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, Bu Emma, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu Emma kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Butia. Baik sekali Bu Emma. Lalu pertanyaan kedua dari saya adalah kompetensi mana yang akan Ibu Emma kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang saya kembangkan untuk diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Bu Emma. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Emma dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Wah, menarik sekali Bu Emma. Saya mendukung sekali untuk Bu Emma lebih berkembang dalam proses coaching ini. Baik, demikian dulu ya proses pra-observasi kita untuk coaching hari ini. Silakan Bu Emma melakukan proses coaching bersama coachi. Terima kasih atas kesempatannya Bu Tia ya. Sama-sama Bu Emma. Baik, kawan-kawanku semua, mari kita bersiap untuk melihat proses selanjutnya setelah proses pra-observasi, yaitu proses observasi, di mana observer mengamati coach dan coachi melakukan diskusi kemudian menemukan permasalahan sendiri atas proses coaching ini. Mari kawan-kawan, kita simak bersama diskusi dan penampilan dari kami. Apakah ada waktu Bu Emma? Oh iya Pak Bagus, kebetulan saya hari ini tidak ada jam mengajar. Apa ada yang bisa saya bantu? Iya, begini Bu Emma, saya boleh minta waktu Bu Emma sebentar. Saya mau menceritakan permasalahan saya yang di beberapa hari terakhir ini. Oh, boleh sekali Pak Bagus. Memangnya apa yang perlu diceritakan oleh Pak Bagus sekarang ini? Iya, begini Bu Emma. Beberapa hari ini anak-anak di kelas saya itu ada yang kurang memperhatikan, dan ketika diberi tugas mereka itu mengerjakannya secara tidak maksimal, sehingga dalam mengumpulkan tugas ada yang terlambat mengumpulkan karena belum selesai. Oh, berarti anak-anak itu dia tidak fokus ya Pak Bagus ya? Iya. Anak-anak dia terlambat dalam mengerjakan tugas nih, gitu. Memang apa yang dilakukan oleh anak-anak Pak Bagus? Ketika pembelajaran itu anak-anak melakukan apa? Iya, ketika pembelajaran itu saya melihat anak-anak itu diberi penjelasan. Ketika diberi penjelasan
mereka tidak fokus ke pembelajaran, melainkan kemainan yang mereka bawa dari rumah. Mereka juga berbicara sendiri dengan teman ketika saya menjelaskan tentang tugasnya. Dia membawa mainan sendiri, terus dia berbicara juga ya, berbicara sendiri. Makanya dia telat dalam pengumpulan tugasnya, begitu nggih? Nggih. Oh, kalau begitu, menurut Pak Bagus, apa yang Pak Bagus harapkan dari pembicaraan kali ini? Pak Bagus mengharapkan yang bagaimana? Iya, dari pembicaraan ini saya berharap saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, sehingga anak-anak itu bisa kembali fokus dan mengerjakan tugas sesuai dengan itu instruksi dan ketepatan waktu. Pak Bagus menginginkan seperti itu, nggih. Nah, Pak Bagus, apa kira-kira yang membuat anak-anak seperti itu? Kenapa, Pak Bagus? Kalau menurut saya begini, Bu Emma, anak-anak itu mungkin dalam pembelajaran saya melakukan pembelajarannya itu monoton, kemudian membosankan mungkin bagi mereka. Saya kurang membuat pembelajaran yang menyenangkan gitu. Itu permasalahan. Jadi Pak Bagus merasa pembelajaran Pak Bagus itu membosankan, monoton ya, karena model pembelajarannya mungkin ya. Nah, menurut Pak Bagus, hal apa yang membuat anak-anak biar tidak merasa bosan? Mungkin solusi Pak Bagus bagaimana anak-anak biar dalam pembelajaran itu dia merasa senang, tidak merasa bosan. Iya. Gitu. Anak-anak tadi kan bawa mainan gitu. Iya. Dalam pembelajaran itu main. Berarti mungkin apakah ketika pembelajaran itu di tengah-tengah saya buat pembelajaran sambil bermain begitu Bu Emma, sehingga terasa menyenangkan bagi anak-anak begitu. Nah, menurut saya juga begitu Pak Bagus, itu ide yang bagus ya. Kalau menurut saya itu bagus sekali. Anak-anak belajar sambil bermain ya. Nah, dari skala 1 sampai 10 menurut Pak Bagus, di manakah posisi pembelajaran Pak Bagus yang menyenangkan anak-anak dalam belajar itu di posisi berapa Pak Bagus? Kalau yang tadi kan monoton itu mungkin masih di posisi 5 Bu Emma. Mungkin di posisi 5 ya menurut Iya. Pak Bagus ya. Iya. Jadi untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, Pak Bagus itu harus dalam posisi yang keberapa menurut Pak Bagus dari skala 1 sampai 10 biar anak-anak merasa senang dalam pembelajaran. Itu Pak Bagus kira-kira dalam posisi berapa? Kalau idealnya pasti di posisi 10. Iya. Tapi untuk saat ini mungkin saya bisa mengembangkan di posisi 8. Oh, di posisi 8 ya. Nah, untuk pada posisi 8 ya, menurut Pak Bagus, hal apa yang bisa dimaksimalkan sehingga pembelajaran yang Pak Bagus lakukan itu bisa menyenangkan, anak-anak bisa merasa senang, tidak bosan dengan pembelajaran itu Pak Bagus. Kalau dari 5 ke 8 tadi mungkin saya bisa membuat permainan-permainan yang mengacu ke pembelajaran. Kemudian saya juga bisa membuat media yang lebih menarik. Setelah itu di tengah pembelajaran saya akan memberi ice breaking seperti itu biar anak-anak tidak bosan seperti itu. Nah, iya, itu ide yang bagus juga Pak Bagus ya. Apakah ada lagi Pak Bagus yang bisa Pak Bagus lakukan untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik selain yang tadi sudah disebutkan Pak Bagus ya? Itu selain itu mungkin ada lagi Pak Bagus. Apa ya? Oh, mungkin ketika anak-anak mengerjakan tugasnya tadi itu merasa bosan karena LKPD-nya tidak menarik, Bu Emandi. Mungkin saya akan merubah LKPD-nya nanti lebih berwarna, lebih ada banyak gambarnya, ada yang lebih menarik gitu Bu. Iya. Nah, saya juga sangat setuju dengan apa yang sudah dilakukan Pak Bagus ya. Tadi Pak Bagus mengatakan bahwa akan membuat LKPD yang menarik, yang beragam ya, tidak monoton pada mungkin pilihan ganda atau urean. Nah, nanti Pak Bagus bisa membuat LKPD yang mencocokkan atau seperti permainan ya, yang permainan itu. Nah, kemudian siapa kan Pak Bagus nanti yang akan terlibat dalam membantu Pak Bagus untuk bisa menyusun pembelajaran yang menarik tersebut? Kalau di kelas 4 itu saya lihat Bu Heti
sudah bisa untuk menarik perhatian anak-anak lebih fokus. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan Bu Edi. Gitu ya. Oh iya. Nah, dari pembicaraan kita ini Pak Bagus ya, apakah Pak Bagus sudah menemukan solusi dari masalah Pak Bagus ini? Alhamdulillah, saya sudah tercerahkan ini Bu Emma. Saya nanti akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan permainan-permainan, kemudian membuat media yang lebih menarik. Setelah itu saya juga akan mengubah LKPD saya lebih berwarna, lebih banyak gambar, lebih banyak permainan juga seperti itu. Dan saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Edi untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan ini. Baik Pak Bagus ya. Semoga pembelajaran yang akan dibuat Pak Bagus ini bisa berjalan lancar dan anak-anak bisa fokus, anak-anak bisa enjoy, bisa senang dalam pembelajaran. Tadi Pak Bagus sudah menyampaikan akan membuat media pembelajaran atau LKPD dan berkolaborasi ya. Nah, semoga pembelajarannya juga sangat menarik buat anak-anak sehingga anak-anak tidak merasa bosan lagi. Ya, amin ya Allah. Terima kasih Bu Emma atas waktunya nggih. Saya lebih tercerahkan ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Bagus. Baik kawan-kawanku, setelah proses pra-observasi, lalu observasi, pada tahapan yang terakhir ini adalah proses pasca observasi, di mana observer dan juga coach juga akan melakukan proses diskusi dan membahas hal-hal apa saja yang telah dilakukan bersama. Mari kita saksikan. Terima kasih. Baik Bu Emma, bagaimana? Apakah tadi proses coaching sudah berjalan lancar Bu Emma? Alhamdulillah Bu ya, proses coaching berjalan dengan lancar dan Pak Bagus juga sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Bagus itu tadi. Nah, sebenarnya yang menjadi kunci atau poin utama dari permasalahan Pak Bagus itu apa ya Bu Emma, menurut Bu Emma? Menurut saya kunci dari permasalahan Pak Bagus yaitu Pak Bagus belum bisa menyajikan pembelajaran yang menarik yang bisa membuat siswa itu senang dan anak-anak masih asik dengan dirinya sendiri, misalnya bermain, ya asik ngobrol sendiri. Itu kunci dari permasalahan Pak Bagus. Baik Bu, saya juga sependapat dengan Bu Emma. Tadi di catatan saya juga ada di sini Bu, bahwa dalam pembelajaran tadi, proses pembelajarannya terjadi banyak anak yang tidak maksimal dalam mengumpulkan tugas jadinya. Jadi setelah proses pembelajaran yang kurang menyenangkan tadi, kurang menggunakan model pembelajaran yang aktif tadi, menyebabkan anak-anaknya tidak maksimal dalam mengumpulkan tugas. Lalu apalagi Bu Emma yang bisa jenengan tangkap? Apakah nanti juga sependapat dengan apa yang saya catat Bu Emma? Yang saya tangkap tadi, Pak Bagus tadi menceritakan masalahnya. Kalau yang sudah dibicarakan Bu Tia tadi, anak-anak tidak fokus dalam pembelajaran, anak-anak masih sering ramai dari Pak Bagus itu kebingungan bagaimana. Tapi Pak Bagus sudah menemukan solusinya. Beliau akan merancang pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang membuat siswanya itu menjadi senang. Nah, mungkin dengan cara game atau permainan, Pak Bagus akan menyajikan pembelajaran yang seperti itu. Kemudian Pak Bagus juga akan menyajikan LKPD yang menarik. Jadi bukan LKPD yang monoton, jadi bukan pertanyaan urean atau cuma pilihan ganda. Pak Bagus juga akan menyajikan LKPD yang berwarna-warni atau bisa dengan menjodohkan, teka-teki silang, begitu Bu Tia. Baik, yang saya tangkap memang nanti dalam proses pembelajarannya juga dibuat semenarik mungkin begitu ya Bu. Tadi saya juga mendengar bahwa Pak Bagus akan melakukan sebuah kolaborasi dengan guru lain. Kalau tidak salah tadi namanya Bu Heti. Betul sekali Bu Tia. Jadi Pak Bagus bicara dia akan melakukan kolaborasi karena Bu Heti sudah menyajikan pembelajaran yang menarik, sehingga Pak Bagus berminat untuk kolaborasi dengan Bu Heti.
biar pembelajaran Pak Bagus itu juga bisa menyenangkan, anak-anak bisa enjoy, bisa tertarik dengan apa yang disajikan oleh Pak Bagus. Nah, baik Bu Emma, saya sudah menangkap apa permasalahan Pak Bagus. Lalu Pak Bagus juga bersama Bu Emma tadi menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, yang saya tanyakan lagi, apa saja tadi yang sudah dilakukan selama proses coaching? Tadi kan sudah ada masalahnya apa, lalu solusinya apa. Nah, sebetulnya di dalam proses tadi itu apakah ada alur-alurnya begitu Bu? Iya. Nah, untuk alur pada proses coaching ini kita akan menggunakan dengan alur Tirta ya. Dan saya dengan Pak Bagus itu sudah berhasil dalam proses coaching tersebut. Saat proses coaching juga sudah fokus dengan coachingnya ya Bu Tia ya. Jadi untuk presentnya atau kehadiran penuh itu juga sudah terlihat atau sudah nampak dalam proses coaching. Sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot pada saat proses coaching. Lalu saat observasi juga ada beberapa hal lain yang ingin saya tanyakan pada Pak Bagus Bagusnya ya. Jadi begitu. Didapatkan proses yang seimbang gitu ya Bu ya. Jadi saya dan Pak Bagus itu sudah dapat itunya gitu ya jadinya. Jadi Pak Bagus juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jadi beliau akan untuk memperbaiki masalah-masalah yang sudah Pak Bagus dapatkan tadi, diperbaiki dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak Bagus tadi. Terima kasih ya Bu atas proses coaching yang sudah Bu Emma lakukan bersama Pak Bagus yang sesuai dengan alur Tirta tadi. Ibu Emma juga sudah berhasil dalam menerapkan proses coaching yang membuat Pak Bagus itu nyaman, sehingga beliau itu bisa bercerita dengan nyaman dan juga menemukan solusi atas permasalahannya. Dan juga Ibu Emma juga memang di catatan saya ini juga sudah hadir secara penuh, dilihat dari kontak mata tadi, lalu gestur Pak Bagus yang nyaman. Nah, itu juga, dan juga ada pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan, itu sudah memenuhi kriteria dari coaching yang kita laksanakan bersama. Nah, Bu Emma, saya ingin bertanya lagi, kompetensi apa yang ingin Bu Emma kembangkan saat proses coaching tadi, Bu Emma? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Tia ya saat coaching tadi itu adalah present atau kehadiran penuh. Benar. Ya, kehadiran penuh. Kemudian juga mengalami pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching saya tadi. Saya setuju sekali Bu Emma. Tadi memang dalam prosesnya juga Bu Emma sudah presence dengan kehadiran yang penuh sekali Bu Emma. Alhamdulillah ya Bu, kita bisa melakukan proses tersebut dengan baik. Alhamdulillah. Amin. Kalau dinilai dalam skala, saya sebagai observer itu sudah mendekati nilai sempurna untuk proses coaching antara Pak Bagus dan Bu Emma. Terima kasih ya Bu. Semoga lebih baik ke depannya. Saya akhiri Bu.